Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sobat analis. Di video kali ini kita akan membahas tutorial data analisis dengan Power BI. Ya, kita akan membuat dashboard mengenai data destinasi wisata 5 kota besar di Pulau Jawa menggunakan data dari Kaggle. Di video ini kita akan membahas cara download dan install Power BI Desktop, memahami antarmuka atau interface, kemudian cara import dan connect data source-nya. Kemudian kita akan melakukan transformasi dan cleaning data, dan juga memperbaiki outlier data menggunakan Power Query. Kemudian ada data calculation dan measurement dengan DAX. Kemudian dilanjut dengan data modeling dan relationship. Setelah itu yang terakhir adalah visualisasi data dengan table, chart, dan graph, juga filter. Oke, salam jumpa bersama saya Bini Oktopiansah dari channel BI Analis. Jika sobat data ingin subscribe channel ini, silahkan. Insya Allah setiap hari Rabu dan Sabtu kita akan mengupload video terbaru mengenai Power BI dan data analis. Baik, kali ini kita akan mendownload dan menginstal Power BI Desktop. Ini linknya, bisa langsung kita klik. Ya, di sini sudah terbuka Power BI versi desktop. Langsung saja kita download free. Oke. Terkadang dia mengarahkan ke Microsoft Store ya. Kadang-kadang bisa langsung, kadang-kadang dia mengarahkan ke Microsoft Store untuk mendownload Power BI desktopnya. Kita tunggu sejenak. Ya, di sini langsung ada perintah install. Kita install saja. Starting download. Ya, sementara download saya pause dulu. Ya, ini sudah selesai downloadnya. Kita buka saja ya, kita open. Ya, otomatis langsung terinstall ya. Di sini adalah tampilan pertama dari Power BI. Jadi di sini kelihatan ada menu. Kalau sudah punya account itu bisa sign in di sini. Kalau belum, di sini ada file-file yang sudah pernah kita buat ya, akan terlihat di sini. Kita bisa langsung ke data atau bisa langsung kita tutup saja. Ya, ini adalah tampilan awal default. Ini belum tersimpan ya, masih untitled, masih belum tersimpan filenya. Jadi kita ingin melihat versi Power BI Desktop kita ini. Caranya di sini file, about. Ya, di sini terlihat ini adalah versi ke-2.110.1085.0 untuk 64 bit, itu Oktober 2022. Jadi ini hampir Power BI ini hampir setiap bulan akan ada update. Oke, itu tadi bagaimana cara mendownload dan menginstal Power BI Desktop. Oke. Iya, selanjutnya kita akan memahami antarmuka atau interface dari Power BI Desktop. Lihat, ya, ini antarmuka atau interface Power BI Desktop. Jadi di atas itu ada menu atas, itu terlihat dari sini simbolnya untuk menyimpan, save, kemudian ada undo, redo, kemudian di sini ada judul filenya, di atas kemudian ada judul filenya, kemudian di sini ada pencarian, di sini ada menu sign in kalau kita sudah punya akun, minimize, maximize, dan menutup. Kemudian di bawahnya ada menu file, home, insert, modeling, view, health. Kemudian di bawahnya ada menu ribbon. Ribbon ini adalah menu detail dari file menu yang di atasnya. Kalau home ini ada menu lanjutannya, menu detailnya seperti ini. Nanti akan kita lihat langsung ya. Kemudian di sebelah kiri, ini yang juga sangat penting, itu ada panel view. Di sini ada 3. Ini dari ikonnya kelihatan, itu yang pertama, itu yang paling atas itu ada visual, untuk visual. Kemudian ada untuk data, kelihatan seperti icon table. Kemudian untuk relationship,
data relationship atau modeling. Setelah itu di bagian tengahnya, bagian intinya itu ada canvas, di mana kita akan melihat pilihan dari, kalau misal dia visual akan terlihat nanti visualnya seperti apa, kemudian kalau dia ada pilihan data akan terlihat datanya seperti apa. Terus di bawahnya juga ada menu navigasi halaman, ini ada page ya, ini tampilan awalnya itu ada page 1, cuma ada page 1. Kemudian di sebelah kanannya itu ada 3 panel, ada panel untuk filter, panel untuk visualisasi, dan panel untuk fill. Fill ini adalah data yang sudah kita import. Kemudian yang paling bawah itu ada menu display atau zoom dari tampilan tersebut. Oke, baik, langsung kita praktekkan saja. Ya, ini kita sudah buka. Filenya di sini ada save ya, ada insert, ya, modeling, ini macam-macam terlihat. Ya, home, di sini akan terlihat. Nanti di sini kebetulan masih kosong ya, karena datanya belum ada. Ini relationship-nya juga masih kosong. Page-nya juga di sini ada table, seluruh tabelnya. Ya, di sini seperti ini ya. Kalau induknya ini bisa di minimize seperti ini agar tampilannya lebih besar gitu ya. Filter, ada visualisasi, kemudian ada page. Kalau mau menambahkan page bisa nambah sini, new page. Ya, ini bisa zoom, bisa digeser-geser, tampilannya akan membesar. Atau bisa kita gunakan scrolling sambil menekan tombol kontrol ya. Scroll ke atas dia akan zoom, scroll ke bawah akan zoom out ya, atau mengecil. Ya, ini tampilan interface dari Power BI Desktop. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengimport data atau get data. Untuk kali ini kita akan coba memanfaatkan data source yang free dari Kaggle. Ya, Kaggle ini adalah situs data science dari Google. Kita buka saja Kaggle di sini ya. Kaggle udah masuk. Sini bisa langsung sign in melalui akun Google kita. Ya, sini masuk. Di sini ada juga tersedia kursus-kursus. Silahkan, saya coba akan mencari di sini data tentang Indonesia mungkin ya. Kita lihat di sini ada Indonesia Coronavirus, Indonesia Happiness Report, English Translator, ya apa ya yang kira-kira menarik. Ini coba Indonesia Tourism Destination. Ya, ini datanya tidak begitu besar, 162 KB. Ya, sini ada keterangan datanya. Ya, package-nya di sini seperti ini bentuknya. Kita download saja datanya. Ya, kita open file. Ya, di sini sudah terlihat datanya. Ya, ini kita unzip dulu ya, unzip extract. Oke, extract. Ya, di sini ada 4 data, bisa kita lihat. Ya, bentuknya CSV ya, CSV. Ya, comma separated values. Ya, CSV semua 4 ini. Kita lihat datanya ya, dalam bentuk CSV. Oke, begitu. Ya. Sekarang di Power BI kita coba import datanya melalui ini link ya, get data. Get data kita cari saja langsung yang CSV. CSV tadi sudah kita download, di sini arsipnya. Kita masukkan satu persatu. Ya, di sini terlihat. Oke, kalau kita mau transform, mau rubah-rubah, bisa transform data sebelum dimasukkan ke Power BI, atau bisa juga langsung load. Nanti kalau mau dirubah bisa selanjutnya ditransform di langkah berikutnya. Sekarang kita akan mengimport data di sini ya. Oke, sudah masuk ini datanya, sudah terlihat ini. Ini kolom-kolomnya tadi ya, kolom-kolomnya bisa dilihat di sini. Ini kolom-kolomnya ya.
Oke, kita get data kembali. User. Kita load saja. Terus kita lakukan hal yang sama untuk keempat data tersebut. Oke, ya kita load saja dulu ya. Oke. Kita load kembali, sudah ada 3, yang terakhir 4. Oke, load. Ya, di sini sudah terlihat ada 4 data ya. Tourism, city, package. Demikian cara mengimport data. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses transformasi dan cleaning data dengan Power Query ya. Ini biasa sering disebut juga proses ETL. Baik, ini sudah kita ke Power BI. Di sini ada 4 data yang sudah kita import tadi, CSV. Sekarang kita akan ke Power Query. Dari sini kita akan klik kanan, ada 3 tombol sejajar itu, klik kanan, kemudian kita klik Edit Query. Nah, di sini akan terlihat ada beberapa kolom ya, beberapa kolom. Di sini ada tabelnya sebelah kiri, ada 4 datanya. Kemudian ini adalah urutan, ini kita waktu sourcing ya, waktu mengimportnya tadi. Kemudian promote headers, ini jadi package. Kemudian sekarang change type. Yang kita lihat ini package ini ya otomatis sama Power BI itu dibaca sebagai angka ya. Data type-nya sebagai angka, padahal ini tidak harus kita jumlahkan ya. Jadi kita akan rubah ini menjadi bentuknya menjadi teks saja. Replace current. Nah, jadi kalau dia teks dia tidak akan di automatic summaries. Ini oke, teks, betul, ini teks, kemudian ini teks. Ini juga teks. Nah, ini replace juga teks, kemudian ini juga teks. Ya, oke, kita coba lihat kolom quality, kolom distribution nggak perlu ya. Jadi di sini kelihatan datanya semua valid. Kemudian di sini ada 34% data yang kosong. Ini sebenarnya bisa kita ganti aja ya, data yang kosong kita melakukan replace data ya, transform. Di sini kita klik dulu kolomnya, kemudian replace value. Yang kosong kita ganti menjadi NA saja ya. Ya, yang kosong akan NA. Ini juga kita klik replace value, yang kosong jadi NA. Not applicable. Ya, ini di sini ada yang kosong, tidak ada lagi ya, sudah terisi semua ya, tidak ada yang kosong lagi. Oke, kemudian kita lihat yang di sini tourism width. Ya, ini juga kita ganti menjadi teks saja. Replace current. Ini sudah teks, kita biarkan saja teks. Kemudian ini deskripsi juga teks, ini teks. Tidak ada yang kosong ya. Ya, ini price, ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi currency. Tapi nanti saya akan tunjukkan di proses lainnya, di table ya. Ini kita biarkan aja sebagai whole number ya, whole number. Kemudian ini rating kita biarkan saja whole number. Nah, di sini time minutes ini ada yang null, kita ganti saja replace value. Yang null kita buat menjadi kosong saja, kosong. Oke. Time minutes ini, kemudian koordinat ini dalam bentuk teks, ini latitude, ini bisa kita rubah menjadi bentuknya latitude, tapi tidak usah di sini, nanti akan saya tunjukkan. Jadi untuk transformasi data type itu selain di sini bisa juga dilakukan langsung di tabelnya. Nah, ini longitude juga. Ini sepertinya semua kosong, jadi kita tidak perlu data kolom ini dan tidak ada nama, kita hapus saja. Remove
atau di sini mana, remove duplicates, remove other, remove saja. Oke. Ini juga sepertinya file index kita tidak perlu buat, kita remove saja. Remove. Oke, sudah. Kemudian file user, kita lihat ini user ID juga kita buat saja sini sebagai teks ya. Purpose current. Oke, ini biarkan seperti ini biarkan untuk umur, kita biarkan dalam bentuk angka. Kemudian tadi ini udah selesai ya. Ini tourism rating, user ID juga kita jadikan teks saja. Ya. Jadi dia biar tidak dijumlahkan. Place ID juga kita buat teks saja. Place rating nggak apa-apa, nanti biar bisa dibuat average ya. Nah, kemudian kalau sudah semua, kita close and apply. Ya, dia akan otomatis melakukan transformasi seperti yang sudah kita lakukan. Oke, kita bisa cek di sini di tabel data ini. Ya, di sini package ini sudah terlihat, data type-nya teks, ini juga city text, ini teks juga, ini juga teks. Nah, kemudian kita akan coba lihat yang lainnya, rating. Ini dalam bentuk teks juga, ini teks, ini whole number. Kemudian tourism ID, ya ini dalam bentuk teks, place juga teks ya. Deskripsinya juga bentuknya teks. Oke, kita biarkan saja panjang. Kategorinya juga teks. Kemudian kita akan merubah ini time minutes, kita biarkan saja ya. Ini latitude, longitude. Nah, di sini kan ada whole number ya. Ya, ini decimal number. Yes. Kemudian ini kita rubah menjadi latitude. Ya. Latitude. Kemudian di sini kita jadikan decimal number. Yes. Ini adalah longitude. Ya, seperti itu ya. Udah, kemudian kita coba lihat user. Ini udah semua, user ID-nya teks. Oke. Iya, kita coba perhatikan lagi ini file yang untuk tourism width ini di kolom latitude dan longitude-nya ya. Nah, ini latitude dan longitude-nya. Ini kan kita lihat satuannya itu kan desimal, tapi tidak ada desimal. Ini kan harusnya kalau merujuk kepada file yang di sebelah itu kan ada minus 6 poin ya. Minus 6 poin gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya kayaknya kesalahan waktu import. Jadi kita akan coba menggantikan ini dengan cara men-split file yang ini ya. Koordinat ini kita split menjadi 2. Bagaimana caranya? Kita coba balik ke Power Query. Kita klik kembali file yang ini, klik kanan, edit query. Oke. Kita melihat file yang ini, kita coba ke transform. Ini split ya, split. Nah, di sini ada pilihan by delimiter, by number. Delimiter ini maksudnya pembatasnya ya. Ini mungkin by koma ya. Nah, di sini kan kelihatan delimiternya itu ada tanda kurung, kemudian demikian ada komanya gitu ya. Nah, jadi delimiternya ini kita buat koma, split menjadi 2 ya, otomatis dia. Open karakternya kita buat none saja. Ya, kita buat seperti itu ya. Koordinat 1, koordinat 2. Sudah seperti itu ya. Kemudian ini kan ada hapus, kita akan hapus, kita akan bersihkan ini ya, bersihkan split kolom ya, split kolom lagi menjadi extract text after delimiter for delimiter number. Oke. Ya,
Ini coba kita hapus juga dulu ya. Extract after delimiter, demikian. Kemudian kita akan hapus replace value kurawal menjadi 0. Oke. Ya, ini sepertinya sudah ada komanya, tapi kalau kita rubah menjadi desimal, dia akan otomatis hilang komanya. Ini sepertinya settingan aplikasinya ya, harus kita rubah dulu ke English. Ini mungkin masih bawaan default Windows-nya, di mana Windows saya berbahasa Indonesia ya. Kita close and apply dulu di sini. Kita lihat di sini file, setting, option and setting, option. Oke, di sini kita lihat ya regional setting. Ini Windows default. Ya, ini pilihannya kita ganti menjadi English United States. Application juga English United States ya. Coba kita oke kan. Must be restart ya. Sebelum restart kita sebaiknya menyimpan dulu kita punya file ya. Kita save. Simpan menjadi judulnya mungkin portfolio data analisis dengan Power BI. Portfolio tourism ya, tourism. Oke, saya simpan di posisinya mungkin di sini saja lah ya. Power BI file. Oke, download. Oke, kita simpan. Ya, kita harus restart. Kita close dulu. Oke, ini saya sudah restart file Power BI-nya. Kita lihat kembali, ini tourism-nya di panel data ya, panel table. Oke, ini kalau tadi sebelum saya rubah settingan negaranya atau bahasanya itu begitu ini kita ganti, ini awalnya kan teks ya, sudah kita split. Ini kan harusnya ada koma, teks sebagaimana koordinat untuk latitude ya. Ini teks, begitu saya rubah menjadi desimal, dia hilang desimalnya. Tapi sekarang coba kita lihat ya. Oke, sepertinya berhasil ya. Desimal, kemudian ini kita rubah menjadi latitude. Oke. Ini kita ganti saja ya. Latitude. Ini juga kita rubah koordinatnya, data type-nya menjadi decimal number. Yes. Kemudian ininya menjadi longitude. Ya, bisa ya. Kita longitude. Oke. Ya, jadi ada dua cara bagaimana cara merubah atau transformasi tipe data, itu melalui Power Query atau langsung di data ini. Cuma saja perbedaannya, kalau di data ini tidak ada histori perubahannya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, paling caranya undo. Undo pun kadang-kadang tidak aktif ya kalau sudah di save. Jadi cara yang lebih aman, saran saya itu menggunakan Power Query. Jadi di Power Query ini coba kita lihat ya. Ini dia akan terlihat ya, historinya, history stepnya itu ya. Applied stepnya itu kelihatan. Jadi kan kalau di sini kan ini kan posisinya di bahasa aslinya dia masih teks. Nah, ini kalau kita rubah menjadi decimal number, wow, di sini nggak bisa ya, harus di sana memang ya. Ini bisa kita rubah ininya. Oke. Jadi ini kita hapus saja, ini udah posisinya tidak perlu, kita remove.
Ini kita remove. Ini kalau kita mau ganti namanya biar nggak terlalu panjang, lat aja ini, klik saja menjadi long. Oke. Kita apply and close. Oke, sepertinya sudah selesai proses transformasinya. Ini udah cocok ya, teks ini adalah teks juga, dan ini wall number. Ya, jadi apa beda wall number sama decimal number? Ya, wall number itu tidak ada desimal. Kalau decimal number ya ada desimal ya. Wall number itu maksudnya bilangan bulat kalau bahasa Indonesianya. Oke, akan kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat data modeling atau relationship. Jadi data modeling ini adalah proses untuk menghubungkan beberapa tabel data antara beberapa tabel untuk membuat koneksi ya, keterkaitan atau relationship. Oke, kita lihat file Power BI kita. Ya, untuk melihat relationship kita ke panel yang sebelah kiri, yang ini, modeling, model. Ya, secara default itu Power BI akan membuat koneksi ya, koneksi langsung antara beberapa tabel berdasarkan nama dari kolom tersebut. Apa maksudnya? Jadi maksudnya gini, antara tabel tourism with ID dengan tabel tourism rating ini sudah langsung terbuat koneksi atau hubungan. Bila kita lihat di sini antara place ID sama place ID. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini kita bisa klik untuk melihat detailnya, propertiesnya. Klik kanan. Ya, di sini tourism rating itu place ID-nya ada seperti ini. Ini place ID-nya untuk tourism with ID juga ada. Jadi hubungannya cardinality-nya itu many to one. Kemudian cross filternya single. Ini nggak usah kita bahas dulu, kita oke-kan saja. Kemudian juga dibuat sama Power BI itu hubungan antara tourism rating, tabel tourism rating dengan tabel user. Bila kita sorot ini, kita hoverkan aja. Di sini ada dua nama kolom atau nama datanya itu sama, user ID dan user ID. Kalau kita mau lihat, kita arahkan, kita klik kanan, properties. Ya, di sini ada user ID sama user ID. Cardinality-nya many to one juga single ya. Ya, sebenarnya di sini ada beberapa hal lagi yang bisa kita hubungkan. Mana contohnya? Contohnya antara city yang ini, tourism with ID, dengan city di paket tourism. Ini harusnya kan sama. Bisa aja langsung kita buat hubungkan ya. Cara menghubungkannya itu tinggal kita tarik saja. Ini kita tahan, kita drag, kemudian kita angkatkan, letakkan di posisi yang ini. Otomatis akan terlihat seperti ini. Antara city ini, Jakarta, sama city yang ini. Hubungannya secara deteksi Power BI itu many to many, maksudnya banyak ke banyak. Jadi item Jakarta di sini banyak, dihubungkan sama item di sini Jakarta banyak. Cross filternya both. Ya, ini nggak usah kita terlalu pusingkan dulu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana perbedaannya. Kita oke-kan saja sementara. Ya, langsung. Ini kelihatan kalau many to many dia ada bintang ke bintang. Kalau yang ini tadi bintang ke satu, many to one. Oke, kalau kita mau melihat detail relationship-nya, kalau sudah banyak sekali itu kan susah. Kalau cuma 4 mungkin ya bisalah kita lihat ya. Untuk melihat detailnya itu bisa kita klik di sini ya. Ini ribbon-nya, menu ribbon ini berubah ya. Coba perhatikan. Nah, begitu di menu data dia berubah. Walaupun sama-sama di home. Ya, di sini tidak ada menu relationship-nya ya. Kecuali di sini di data ada, kemudian di relationship sini ada. Kalau kita mau lihat, kita klik saja. Ya, di sini ada 3 relationship antara tabel ini, tourism rating, itu yang dihubungkan key-nya itu
adalah place ID sama place ID, user ID sama user ID, city sama city ya. Ini from to. Kemudian kalau kita mau lihat detailnya juga bisa diedit ya. Nah, di sini bisa diedit. Oke. Ya, demikian penjelasan mengenai data modeling dan relationship. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, saatnya kita sekarang akan membuat visualisasi interaktif dengan charts dan filter. Oke, langsung saja kita buka file Power BI kita. Ya, ini kita kembali ke report ya, menu report visualisasi di sini. Nah, sini sudah terlihat. Ya, hal pertama yang biasanya saya lakukan adalah melihat kanvas seperti ini. Saya akan merubah dulu ukuran media kanvasnya. Itu bagaimana caranya kita lihat di sini. Ada di menu panel visualization, klik sebelah sini, kemudian canvas setting. Nah, di sini terlihat bahwa tipenya itu defaultnya adalah 16 berbanding 9 seperti ukuran PowerPoint ya. Ini bisa kita rubah menjadi custom dan defaultnya menjadi ukuran website seperti ini. Dan ini bisa kita rubah-rubah tinggi dan lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Misal seperti itu ya. Ini saya mau buat 1400 ya, per 800 atau per 900 pixel dalam satuan pixel. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Ini untuk page-nya mungkin kita buat satu page aja. Kita bisa rename di sini. Kita klik kanan, rename. Ini depan ya. Kita buat saja depan. Oh ya, untuk praktek kali ini mungkin cuma satu halaman. Kemudian saya akan memberi judul di sini di atasnya itu saya akan membuat insert shapes atau shapes saja, shapes ini seperti ini. Kemudian oke. Ini bisa kita tarik atau bisa juga kita rubah dari sini ukurannya, propertiesnya. Ya, ini panjangnya terlihat, lebarnya 1400, kemudian tingginya adalah 280, saya akan jadikan mungkin sekitar 60 saja. Ya, seperti itu. Kemudian warnanya bisa kita rubah. Kita bisa cari di sini misal color. Ya, fill colornya saya mau warna yang sedikit biru agak gelap ya. Ya, seperti itu. Bordernya kita tidak perlu border. Kita matikan saja bordernya. Teksnya ini mungkin bisa putih, bisa ya, atau kita buat sini aja menyesuaikan warna Power BI ya. Kita lihat mau colornya agak ke kuningan dan agak orange ya, seperti itu ya. Ya, ini selera atau kalau misalkan kita punya branding sendiri, perusahaan tempat kita bekerja atau yang ingin membuat Power BI-nya punya brand warna sendiri, bisa kita rubah-rubah di sini. Bordernya tak perlu. Ini mungkin coba kita cek aja di sini. Ya, di sini saya akan membuat text box. Kita buat di sini rata kanan mungkin 20 ya. Hurufnya nanti kita akan taruh di atas sini, nutupin. Oke. Data destinasi wisata 5 kota besar di Pulau Jawa ya. Ini hanya karangan saya saja ya, berdasarkan dengan data yang ada. Jadi kita lihat di sini ya, ini coba kita cek. Ini kita propertiesnya, backgroundnya saya klik aja background, efeknya saya hilangkan saja. Ini kita ganti menjadi warna mungkin putih dan ditebalkan. Ini hurufnya juga bisa dirubah, mungkin saya mau pakai Corbel ya, seperti itu. 32 terlalu besar, 28 ya.
data destinasi wisata 5 kota besar di Pulau Jawa. Oke. Kemudian saya mau menambahkan logo di sini ya. Saya coba tambahkan logo website saya. Insert image. Ya, seperti itu. Oh, ini kuning ketemu kuning. Jadinya agak, ini tulisannya tadi, ini backgroundnya tadi. Ya, kita seret aja, angkat, taruh di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kini kita akan membuat grafik untuk, misal kita lihat ya, ini ada apa aja datanya di sini. Kita mau lihat city-nya, kita tarik aja langsung kemari, langsung seperti itu. Map kita buat, pilih yang ini saja bentuknya. Ya, otomatis dia akan terlihat kota-kota yang ada di situnya. Jadi di sini ada 5 kota besar, itu Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Kemudian itu di setiap kota tuh apa saja ada paketnya. Saya tinggal tarik kemari atau kemari, bisa sort kemari ya, letakkan di sini. Dia package-nya banyak ya. Nah, ini saya tidak perlu package. Nah, karena tadi filenya sudah ada relationship, jadi file-file yang terhubung ini akan bisa kita ambil dari macam-macam tabel ya. Ini misal kita mau, ini ada city ketemu dengan city di sini. Saya mau buat kategori atau kategori, coba ya. Coba kita buat kategori. Iya, seperti itu. Jadi di Bandung itu ada hampir tiap kategori ada ya, sepertinya ya. Ada berapa kategori di sini? Kalau kita buka di sini kategori, kita tarik di sini langsung kemari. Ya, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 kategorinya. 6 kategori, kita biarkan dulu. Oke. Saya mau buat coba buat bar chart ya. Bar chart coba saya buat ini. Nah, kalau kita klik kemari langsung kelihatan bar chartnya. Kita mau taruh data apa di sini? Data misalkan di x-axisnya city. Kemudian kita mau lihat apanya ya? Apa yang bisa dihitung di sini? Oh, place ratingnya coba. Ya, aksesnya place rating. Ya, seperti itu. Jadi di sini summary, ini kita buat average saja langsung otomatis ya. Oh. Ya, aneh. Jadi kalau average, kalau di sum kan ya ini harus ada perhitungan khusus. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, oke. Kemudian ini pun kalau sudah posisi ini tinggal kita mau rubah-rubah mau bentuk yang seperti apa bisa. Seperti itu, seperti ini ya. Kalau dia memang datanya tidak memungkinkan untuk tabel tersebut, dia bentuknya jadi aneh. Ya, seperti ini, City Jogja, summary of place rating ya. Misalkan saya mau melihat mana ya? Tergantung dengan kebutuhan sih, tergantung sama price ya. Price coba kita buat di sini. Price-nya, value-nya itu price. Ya, buat lagi ini ya, sum of price million Semarang ya, tergantung kebutuhan. Oke, akan kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi selanjutnya kita akan melihat pertanyaan bisnis ya, business question itu kira-kira berapa total destinasi wisata berdasarkan kota dan kategori. Ini yang kedua itu sebutkan top 3 atau top 3 destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi setiap kota gitu ya. Nah, untuk mengetahui pertanyaan ini kan kita harus melakukan semacam analisis ya atau perhitungan ataupun juga kalkulasi dan measurement. Selain itu juga kita perlu membuat semacam tabel tambahan, tabel dimensi atau dimension table. Jadi untuk lebih jelas mungkin kita langsung praktek saja ya. Kita catat dulu pertanyaannya, berapa total destinasi wisata berdasarkan kota dan kategori ya.
Oke, kita ke Power BI ya, kita hapus dulu ini chartnya, kita hapus dengan delete ya. Ini kita biarkan, coba kita letakkan di sini aja ya tabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan tidak ada ya data-data ini. Kita lihat di tabelnya package tourism, di situ kan ada city, ada package. Kemudian tadi pertanyaannya berapa total wisata ya, destinasi wisata di setiap kota dan kategori. Jadi di sini kan ini kan ada penyebutan Pasar Tanah Abang, Pasar Tanah Abang. Nah, ini kan ada place ya. Ini kemudian di sini rating, di sini tourism with ID. Di sini kan ada place ID, ini ada place name. Place name ini kan coba kita lihat place name ya. Di sini coba kita lihat place name, di sini apa saja isinya. Kita bentuk table. Nah, di sini banyak ya. Banyak place name-nya. Kemudian dari place name ini kita buat mungkin kategori. Ya, di sini kan ada kategori place name-nya per kategori. Di sini mungkin kita tambahkan di depannya itu city-nya ya. Surabaya, ada Air Mancur, ya, ada kategorinya. Jadi tadi pertanyaannya berapa jumlah wisata yang ada di data ini berdasarkan kota sama kategori. Nah, untuk itu kita perlu membuat semacam perhitungan ya. Perhitungan ini kita hapus saja dulu. Measurement, saya tempatkan saja mungkin di sini. Home, new measure. Kita buat saja di sini mungkin jumlah wisata di Jakarta. Nah, kita calculate count rows. Tabelnya adalah tourism with ID. Kemudian tutup, tutup, count rows tutup. Kemudian akan kita filter menggunakan city tadi ya, tourism with ID city sama dengan tadi Jakarta. Tutup ya. Ini kita coba lihat. Oke ya, kelihatan ya. Saya akan coba tampilkan melalui menu card. Sini kita seret saja ya. Ada jumlah wisata di Jakarta itu ada 84 totalnya. Kemudian akan kita coba hitung. Kita copy saja, copy Jakarta, new measure, kita ganti lagi menjadi di sini ya Bandung, copy sini Bandung, apply. Oke, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini ada Bandung ada 124 ya. C, Ctrl V. Ini Bandung. Setelah Bandung kita ganti, bisa kita seret, besarkan dengan Semarang. Ini kita pindahkan dulu. Seperti itu ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Ini Semarang, habis Semarang itu Jogja. Kemudian habis Jogja adalah Surabaya. Nah, ini ya. Ini kita buat dulu generalnya, efeknya mungkin background efeknya ini warnanya sedikit ke
abu-abuan seperti itu ya, matching. Kemudian border kita visual border tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian saya coba fontnya, text title, font ya, font ya, ini fontnya DIN. Kita tadi menggunakan Kandara ya, Kandara 45. Oke. Nah, kalau jadi satu bisa copy format Painter, kita copy saja, copy lagi, kemudian kita copy lagi ya, langsung ya. Ini coba kita taruh posisinya di sini, dan di sini ya, kita biarkan aja seperti itu. Kita klik untuk mempermudah. Format, alinyemen rata atas, kemudian distribusi vertikalnya sama. Oke, demikian ya. Jadi sudah terjawab tadi berapa jumlah tempat wisata yang ada di setiap kota. Nah, nanti coba kita lihat dalam bentuk apa ya. Kemudian pertanyaan lagi per kategori. Nah, kategori di sini kita akan coba lagi tambah di sini jumlah wisata per kategori. Jumlah wisata per kategori kita measure lagi, measure jumlah wisata atau wisata saja, wisata bahari. Oke. Ini bukan city, tapi dia jadi kategori. Ya, kategori. Sini kita ganti bahari. Oke, kita copy. Wisata bahari, kemudian kita coba lagi. Wisata budaya, ya, ini case sensitif ya. Kalau huruf besarnya beda sama huruf kecilnya nanti akan bermasalah. Iya, sudah jadi. Kita coba pindahkan lagi ya. Ini mungkin untuk judulnya ini bisa diganti ya. Rename wisata di Jakarta, jumlahnya kita hilangkan. Oops, rename for this visual. Klik ya, wisata di Jakarta ini. Oke, wisata di Surabaya. Ini saya coba copy. Saya mau melihat wisata yang mana tadi? Bahari. Wisata Bahari. Oke, mau saya ganti backgroundnya general colornya, background colornya mungkin sedikit warna seperti ini. Ya, oke. Kita Ctrl C, Ctrl V, dan terakhir kita tambahkan di sini, mungkin kita kecilkan sedikit yang muat ya. Ya, ini enaknya Power BI ini. Nah, oh ya, demikian. Coba kita buat totalnya ya, totalnya tentu saja ini kita delete saja dulu, atau kita pindahkan ke bawah. Totalnya adalah bagaimana cara menghitung totalnya? Tentunya ini tabel ini memang tabel induknya itu ini ya, place ID, place name untuk tempat wisata. Di sini kan ada banyak tuh ya tempat wisatanya.
kita akan total yang ini ya, kita lihat. Ini nggak usah difilter lagi berarti. See, new measure total berasa total destinasi wisata. Control all. Ini tidak perlu kita filter, tutup saja. Oke, coba kita masukkan. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita ganti menjadi total destinasi wisata. Berapa semuanya? 430. Jadi kalau kita jumlahkan sesuai dengan kota atau kan berdasarkan bahari akan sama jumlahnya ya. Ini saya akan ganti backgroundnya. Background menjadi, kita ambil warna ini saja. Dan hurufnya, fontnya color font, title-nya kita ganti menjadi ini ya, effects, border, header, value. Color value-nya kita ganti menjadi putih yang ini. Oke. Kategori levelnya juga menjadi putih. Dan warna backgroundnya tadi, background effects-nya kita ganti menjadi lebih gelap. More color. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih total destinasi wisata. Nah, sekarang coba saya tempatkan posisinya. Mungkin ini di sini. Kita kecilkan sedikit. Ini berapa ukurannya? Kita lihat. General Properties. Lebarnya 230. Kita buat saja mungkin 200. Oke. Tingginya 120. Oke, bisa ya. Sekarang kita posisikan di sini. Kita rubah semua. Properties, tinggi 200, terbalik 120 tadi ya, ini 200. Oke. Nah, ini untuk penempatannya mudah, kita tinggal begini, select semua, kita kemudian format, alignment rata atas dulu, rata atas, kemudian distribusinya kita ratakan sama. Ya, mungkin seperti itu, atau terlalu jarang. Ini kita bisa lebarkan sedikit ya, khusus yang ini. Kita buat rata, distribusi vertikalnya rata kembali, format. Ya, untuk urusan desain Power BI memang is the best. Ya, ini width-nya 240. Oke. Kemudian ini tadi lebarnya berapa? Tingginya adalah 120. Sekarang ini lebarnya kita akan ikut yang ini, properti 120 240. Kita rubah semua. Properties height-nya 120 240. Oke. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh dulu sejajar-sejajar. Ya, ini kurang tinggi. Kita klik di tempat yang kosong, kita rubah lagi mungkin canvas settingnya, height-nya menjadi mungkin 1200. Terlalu tinggi, 1000 ya, misal 100, 1000 ya, bisa.
Oke, akan kita buat seperti ini dan kita ratakan kiri dulu, kemudian distribusi. Iya, seperti itu ya. Nah, sudah terlihat. Sekarang saya butuh semacam filter ya. Jadi saya ingin melihat Jakarta saja itu berapa. Dari 84 ini wisata baharinya berapa, wisata budayanya berapa. Jadi kita butuh filter. Coba kita buat filter. Sini ada slicer namanya. Kita buat slicer. Slicer di sini untuk city yang ini kita masukkan. Ya, di sini ada pilihan Jakarta misal. Ya, sudah terlihat ada 84. Nah, hanya saja di sini wisata Bandungnya masih kelihatan ya, padahal tidak dipilih. Harusnya ini berubah. Nah, itu kenapa kita butuh yang namanya dimension table. Dimension table itu adalah tabel yang bukan fact table, bukan tabel data ya. Bukan tabel data. Jadi cara membuatnya bagaimana? Kita buat di sini enter data dulu, enter data. Nama tabelnya apa? Kota. Ya, sini. Nggak apa-apa, kita buat kota ya. Kota. Kemudian kita isikan di sini pertama mungkin Jakarta. Sesuai urutan dari sebelah barat, Jakarta, habis Jakarta, Bandung. Habis Bandung itu ada Jawa Tengah, Semarang. Habis Semarang ada Yogyakarta ya, Yogyakarta. Kemudian di sini ada Surabaya. Misal kita membuat kolom lain, provinsi mungkin di sini ya. Provinsi seperti itu ya. DKI Jakarta, Jawa Barat, Semarang itu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, kemudian ada Jawa Timur. Oke, ini kita buat kota Lut. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini akan terlihat dia kota. Di sini ada kota dan provinsi dan tabelnya seperti ini, kota. Oke. Coba kita masukkan di sini kota itu nggak usah city yang ini, kita pakai kota yang ini. Masih sama ya. Kita mau mengurutkan Jakarta di bagian atas bagaimana, ini kan berdasarkan abjad ya. B dulu baru J, S, kemudian Y. Bisa di Power Query ya, saya lupa, maaf. Power Query, edit query. Nah, di sini kita akan menambahkan add column. Di sebelah kanan ya, add index column mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, demikian home. Nah, kemudian kita akan mengurutkan itu sepertinya dari sort by. Ini kita close dulu ya, bukan di sini, langsung di tabelnya. Ya, otomatis ini akan kita sortkan sort column by index. Oke, kita lihat apakah di sini akan berubah ya, akan berubah tabel. Kemudian sekarang kita ganti menjadi slicer. Nah, slicer apakah sudah bisa berubah? Belum. Karena kenapa? Karena belum ada relationship. Jadi ini kota ini tadi dia belum terhubung ke tabel yang lain. Karena tabel yang lain itu beda nama kolomnya. Tadi kan kota, yang ini city. Walaupun isinya mungkin sama, tapi karena Power BI tidak bisa mendeteksi, jadi kita ini hubungan ini kan direct ya, hubungan direct langsung antara
tourism sama package tourism. Ini kita hapus dulu ini. Kita klik kanan delete. Yes. Nah, kemudian kita akan menyeret ini indeks, kita harusnya indeks ini ntar ya, ini ada tentasan. Ini jangan wall number, ini teks saja. Karena kalau dia wall number akan disummarize sama dia. Oke. Ini kota akan kita seret kemari, city ke kota. Ya, satu ke banyak. City ke kota. Oke. Kita taruh sebelah sini ya. Mungkin ini tabel oke. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Biar lebih enak dilihat. Apakah berubah visualnya? Ya, sudah terlihat ya. 84. Jakarta, Bandung, Semarang, blank, ya blank. Ya ini kita mau lihat Jakarta dan Bandung. Ini ada pilihan drop down-nya di sini, list atau drop down. Ini kita coba klik layernya, slicer setting, vertical selection. Kita hidupkan multi selection. Ini apa maksudnya? Nah, ini multi selection with control-nya kita off kan. Jadi kalau centang gini, nah ada dua. Nah, ini kan ada yang kosong-kosong nih. Ada yang kosong-kosong ini. Kita nggak mau tampilannya menjadi blank tulisannya gitu ya. Bagaimana mensiasatinya? Oke, untuk yang ini perhitungannya biasanya saya suka memindahkan ini posisinya semua di tabel yang ini ya, biar enak. Ini saya coba mau pindahkan ke kota. Ini semua. Saya pindahkan ke kota. Ini semua bisa pindahkan ke kota. Ini pindahkan ke kota juga ya. Ini kita pindahkan juga ke kota. Nah, jadi bisa lebih mudah ya melihatnya. Jadi ini yang Bandung ini kan blank. Kita buat ini kalkulasinya, ini sedikit tricky ya, sedikit trik plus 0. Oke. Maka nanti akan kelihatan dia 0. Ya, Jakarta juga kita. Jakarta sama Bandung. Ada 208 destinasi. Kita mau select all-nya, kita tampilkan ini di sini. Slicer setting, vertical option. Kalau horizontal bentuknya seperti ini. Seleksinya ada selectionnya, ada select all-nya kita aktifkan. Coba select all option. Ya, di sini. Nah, kalau select all gitu ya. Jadi saya buat lagi kembali ke slicer settingnya menjadi vertikal saja, seperti itu. Ya, di sini ada seleksi kotanya. Nanti untuk penempatannya. Kemudian kategori tadi, kalau ini kategori tadi sudah ada, kita jadikan slicer. Coba ya, Bahari. Nah, Bahari semua masih tampil, masih sama kasusnya. Jadi kita butuh satu tabel dimensi lagi untuk kategori. Kita enter data. Kita buat di sini kategori. Kategori. Untuk datanya kita bisa buat sini saja. Bahari tempat ibadah. Ibadah harus sama ya. Kemudian kita load saja.
Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan membuat koneksi tadi. Ini kategori dengan kategori yang ini. Oke, sudah jadi. Sekarang kategorinya kita ganti pakai kategori yang ini. Oke, kita coba pilih Bahari. Nah, sama, blank dia ya. Sama. Oke, sama bentuknya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, berapa jumlah tempat wisata berdasarkan kota dan kategori. Oke, next, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan coba melebarkan kanvasnya menjadi 1600 karena saya ingin meletakkan filternya di sebelah kanan ya. Saya akan melebarkan dulu headernya di bagian atas. Ya, kita lebarkan teksnya, kita sesuaikan. Sekarang kita pindahkan filternya ke sebelah kanan supaya visualnya lebih bagus ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita geser-geser. Oke, kita letakkan di posisinya kurang lebih seperti itu. Coba kita rapikan ukurannya. Ini ukurannya kita jadikan lebarnya menjadi 200 pixel ya. Coba 200 pixel biar seragam. Yang filter satunya kita pindahkan. Oke, ya demikian. Ya, saya merapikan ini agar lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita akan merapikan card dengan memberikan judulnya di atas ya. Ini title-nya di atas kita aktifkan, kita kasih judul supaya dia lebih profesional kelihatannya. Ini adalah total destinasi wisata. Oke. Kemudian kita ganti hurufnya menjadi putih dan hurufnya juga menjadi fontnya ya, fontnya menjadi Cassandra. Dan kita bold biar lebih. Ini kemudian untuk kategori labelnya yang di bagian bawah, kategori label akan kita matikan, kita sembunyikan. Ya oke, seperti itu ya, lebih enak melihatnya. Berikutnya sama prosesnya untuk yang card sebelah sini, tapi mungkin di sini hanya judulnya saja yang nanti background, ada background. Kita ganti dulu judulnya, wisata di Jakarta. Oke, kita rapikan, normal, hurufnya sama, Cassandra, teksnya mungkin kita biarkan dulu saja hitam, kita bold, labelnya kita ganti. Oh, ini backgroundnya kita ganti putih, kemudian background title-nya kita ganti warna yang sesuai ya. Tentu saja hurufnya juga harus kita ganti, bordernya kita tambahkan dulu ya. Oke, kita tambahkan warna. Kemudian kita akan mengganti huruf dari title-nya, teksnya jadi hitam menjadi harusnya putih. Ya, jadi biar lebih seragam warnanya. Kita besarin. Oke, demikian. Kita bold, kita copy. Ya, ini judulnya sebenarnya udah ada, tapi belum kita ketik ya. Kita tambahkan judulnya dulu di sini. Wisata di Bandung. Di Bandung. Oke. Ya, sama. Kita copy paste semua ya formatnya. Untuk yang sebelah kiri juga sama format, tapi mungkin agak warnanya agak lebih gelap ya, biar ada sedikit variasi. Wisata Bahari. Ya, ini mungkin background title-nya warnanya lebih gelap. Iya, sama juga bordernya. Kita copy paste semua. Oke, udah jadi ya. Saya percepat langkahnya di video ini.
Berikutnya yang filter juga saya akan kasih background title dan backgroundnya. Kita aktifkan dulu sebentar titlenya di sini. Oke, filter. Ya, demikian. Hurufnya biar seragam kita normalkan dulu. Kemudian sama. Oke, backgroundnya mungkin yang ini ya. Kalau ini terlalu mencolok. Merah sepertinya harus kita ganti. Oke. Jadi gelap. Oke. Ya, kita tinggikan sedikit. Kita kasih border ya. Kita hidupkan bordernya. Oh, visual border ya. Oke, kita ganti warna coklat tua. Oke, sama kita format, copy format painter untuk yang di bawahnya. Oke, udah selesai ya. Selanjutnya kita coba rapikan dulu warnanya lagi ya. Visualisasi, kita akan membuat visualisasi table. Tinggal kita masukkan values-nya, atau wah ini salah ya. Kita hapus saja yang bagian atas. Harusnya posisinya dalam kondisi terklik tadi. Jadi kalau nggak terklik dia otomatis membuat visual yang baru. Oke, kita pilih, kita tambahkan kota, place name. Ini kotanya di sebelah kiri ya. Kota dulu, kemudian place name. Kemudian saya tambahkan kategori. Kita ambil kategori ini. Oke, ya, mungkin segitu dulu. Coba tambahkan map. Kita tambahkan latitude dan longitude. Wah, ini ada error. Ya, ini jangan panik ya. Ini karena pertama kali dipakai. Dia harus ada pengaturan security. Ya, harus kita enablekan dulu atau kita aktifkan ArcGIS-nya. Itu caranya di option ya. File options. Kemudian security. Ya, kita checklist aja. Map yang ada di sini, map and filter, map visual, kemudian ArcGIS for Power BI. Oke. Ya, kita refresh. Ya, kita masukkan kembali. Ya, sudah masuk ya latitude dan longitude-nya. Oke. Oke, itu masih ukurannya sama. Saya coba tambahkan untuk value-nya, bubble size-nya itu ya pakai ini ada outlier data ya. Data yang aneh. Sepertinya kesalahan input atau kesalahan pengolahan. Ini lokasinya di daerah Batam. Akan kita coba cari outlier ini, kita perbaiki. Ya, ini kelihatan datanya adalah Jakarta Pelabuhan Marina ya. Kita cari datanya. Data latitude dan longitude-nya kita sort dulu berdasarkan place name-nya biar mudah mencarinya. Oke, Pelabuhan Marina. Kita lihat ya, di situ kan beda ya. Latitude-nya 1, yang lainnya minus. Minus itu berarti di bawah Katulistiwa atau bagian selatan. Kita cari di Google Map alamat lokasinya Pelabuhan Marina Bahari Jakarta. Kita lihat datanya biasanya sih ada ya. Ya, di bagian bawah tuh ada. Tinggal kita copy saja. Kita copy, kemudian kita salin ke Power BI, kita replace value, latitude-nya, ya kita masukkan nilai yang akan kita replace, 1,0, ya sesuai dengan data yang ada ya. Kita ketik, kemudian kita paste tadi yang ada. Oke, sudah berubah. Kita lihat dulu, ya sudah berubah ya, menjadi -6. Sekarang hal yang sama untuk longitude, kita rubah juga. Kalau mau langsung ketik, replace yang di selnya. Kita pastekan di sini. Oke. Ya, demikian. Sudah berganti, kita close and save. Kita lihat, loading data sebentar.
Oke, ya, sudah outlier satu tadi udah kita perbaiki. Sangat mudah untuk memeriksa outlier karena datanya berbeda dari yang lain. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan bar chart untuk destinasi wisata. Kemudian X-nya itu adalah kategori. Oke, kemudian saya akan buat satu lagi, copy paste, Ctrl C, Ctrl P, berdasarkan kota ya. Berdasarkan kota dan kategori. Oke, kita tinggal sesuaikan, atur-atur posisinya, pindah. Ini X-nya kita jadikan kota. Jangan, iya, kita pindahkan bukan legend ya, adalah kota. Iya, seperti itu. Kota ada 5, kemudian kategori ada 6. Kita rubah juga header untuk table tadi menjadi biar seragam. Hurufnya juga kita rubah sesuai dengan keinginan kita, Cassandra. Kita bold dan warnanya menjadi putih. Oke, ini bisa kita lebarkan ya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari requirement itu. Sebutkan top 3 destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi setiap kota. Ya. Ya, kita kembali ke Power BI. Di sini datanya. Ini udah jadi ya. Saya sedikit lakukan perubahan di logo dan di sini data source-nya. Saya ambil dari Kaggle. Jadi dari data induknya sendiri, coba kita lihat per tabel. Ini tidak ada data kunjungan ya. Tidak ada data kunjungan. Bisa dilihat di sini. Ini kan data paket wisatanya. Kemudian ini rating dari user dan tempat, kemudian ada ratingnya. Ini data wisatanya sendiri, data tempat wisatanya, place ID-nya, name, deskripsinya, seperti itu ya. Kemudian ini data user. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan tadi tidak bisa kita jawab sepenuhnya karena datanya nggak ada, tapi kita bisa memanfaatkan di sini ya, tourism rating. Kalau kita perhatikan di sini ada user ID, ini bentuknya berulang, kemudian dia melakukan kunjungan ke beberapa tempat ini dalam bentuk ID-nya, place ID, yang tentunya sudah kita konekkan ke place name seperti ini. Ini ada place ID dan ada place name-nya. Kemudian dia melakukan rating. Jadi dengan asumsi bahwa setiap user ini melakukan kunjungan, berarti kan satu kali kunjungan ya. Kita anggap saja mungkin berapa banyak place atau mana top 3 dari tempat atau place ini yang paling banyak dikunjungi oleh user ya. Dalam asumsi berarti setiap kunjungan mereka melakukan rating. Jadi di mana di antara place ID ini yang paling banyak dikunjungi oleh user. Oke. Caranya bagaimana? Tentu kita sedikit melakukan measurement yang sederhana ya. Sangat simpel, mungkin kita buat saja jumlah kunjungan sama dengan kita akan melakukan kalkulasi ya, count rows ya, count rows, kemudian kita tourism rating ya, seperti itu ya, kutub 2. Ini kalau data di sini terlihat sekitar 10.000 baris ya, 10.000 baris. Kita coba tes di sini betulkah perhitungannya. Ini mungkin kita perkecil saja di sini seperti ini ya. Kemudian ini kita naikkan. Iya, saya coba buat satu card lagi di sini. Ini card. Data kunjungannya itu dari yang kita jumlahkan ini tadi. 10.000 kunjungan tempat wisata ya. Saya buat saja command painter sini.
Kita tambahkan title ya. General title-nya adalah jumlah kunjungan. Oke, 10K. Ini bisa kita geser sedikit ya. Mungkin ini kita ya, ini pengaturan seperti ini tinggal disesuaikan saja ya. Ini ini tadi. Oke, kita share saja. Mungkin backgroundnya agak menjadi biru ya, untuk membedakan ya. Ini kita coba kecilkan, sesuaikan kota, kita tempelkan saja. Oke, ini mungkin kita buat seperti ini, wall number, tapi ada ribunya ya. Oke ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih. Yuk, ini saya pindahkan sini supaya rapi. Oke, format ya, seperti itu. Mungkin jumlah kunjungan ini ya, ini kita coba taruh file ini sini, x-axisnya, kemudian berdasarkan place name ya, place name. Oke, kemudian kita akan melakukan filter top 3. Place name nya adalah basic filtering top n 3 berdasarkan place name. Place name, apply filter. Oke, sekarang kita akan lihat jumlah data labelsnya, berapa kunjungan. Oke, select all. Kita taruh di atas ya. Ya, sekarang judulnya supaya seragam, kita buat ini judulnya apa? Title-nya di sini kita ganti ya. Wisata ini putih, backgroundnya coklat. Nah, iya bisa ya. Kita kopikan kemari. Oke. Mungkin ini pakai yang ini saja ya. Pakai biru. Nah, lebih asik. Ya, ini sudah selesai. Kita coba interaktifnya. Kita pilih Jakarta. Ya, ada 84 destinasi wisata, 1000 lebih kunjungan. Yang paling besar itu adalah wisata kuliner Pencenongan. Kemudian bisa dipilih juga kalau misalkan ada wisata Jakarta Bahari, mana yang paling banyak. Ya, sangat interaktif ya filternya. Oke, demikian tutorial data analisis menggunakan Power BI yang kita manfaatkan free data source dari Kaggle, mulai dari awal, step by step, hingga jadi satu interaktif dashboard. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sharing atau membagikan report ini.